ini tersenyum dan menarik ke bawah baju pacarnya. Dia menyuruh pacarnya untuk merayu pria gendut itu. Pacar kaget tanya kenapa. Ternyata sang pacar mengajak teman-teman bermain ski. Tapi tidak ingin membeli tiket dari kantong sendiri. Dan pria gendut itu adalah penjaga tiket arena ski. Jadi jika pacarnya menggodanya, mereka akan bisa bermain ski secara gratis. Menghadapi permintaan pacar yang tak tahu malu ini, gadis itu setuju. Dia berjalan di depan pria gemuk itu. Pertama, minta dia rokok untuk menutup jarak. Kemudian gadis itu berkata dia pergi bermain ski dengan saudara perempuannya. Tapi lupa bawa uang. Bisakah kamu membiarkan aku main ski? Pria gemuk paranoid tentang adegan masa depannya dengan 3 gadis. Jadi langsung setuju. Tetapi kemudian, dia melihat gadis itu bawa 2 laki-laki masuk. Wajahnya menjadi gelap. Grup cewek ini, 3 orang dengan cepat naik ski dan melarikan diri. Wajah lebih tebal. Di malam hari mereka pergi ke arena ski lagi. Kali ini, mereka bertiga dihentikan oleh si gendut yang mengatakan bahwa pintu akan segera tutup. Pemeran utama bernama Dan ketawa dan berkata, "Jika Anda tidak membiarkan kami masuk, lalu saya akan memberitahu atasan Anda bahwa Anda membiarkan kami masuk di pagi hari." Pria gendut tidak bisa omong apa. Hanya bisa membiarkan mereka masuk lagi. 3 orang duduk di ski ke atas. Tapi mereka tidak tahu. Inilah yang membuat mereka menghabis nyawa mereka sendiri. Tidak lama kemudian, rekan-rekan di lapangan ski datang untuk berganti shift. Si gendut berkata kepada rekan-rekannya, "Di atas masih ada 3 orang. Tunggu sampai mereka turun lalu tutup pintunya." Rekannya menunggu sebentar. Saat itu, ada 3 orang yang bermain ski turun. Rekan kerja berpikir bahwa tidak ada orang lagi. Jadi saya mematikan daya listrik ski dan kemudian pergi. Di sisi lain, 3 orang yang duduk di kereta gantung tiba-tiba berhenti. Mereka terjebak di udara. Kabel baru saja berhenti dan mereka pikir bahwa ada kesalahan dari mesin. Ini akan ditangani dengan sangat cepat. Sampai lampu area ski berangsur-angsur padam. 3 orang tercakup dalam kegelapan. Mereka akhirnya menyadari pertanda buruk. Gadis itu tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah hari Minggu. Area ski ini hanya buka pada akhir weekend. Juga berarti, mereka terjebak di sini. Maka akan terjebak di udara selama 7 hari. Apakah ada orang di sana? Siapa yang datang untuk menyelamatkan kami? Kami mohon. Parker berteriak setengah hari. Hanya angin yang menjawab kembali. Lama setelah itu, Yo tidak bisa nahan lagi untuk buang air besar. Dia membuka penghalang ski dan menyelesaikannya sendiri. Sekarang salju mulai turun. Dan salju turun semakin deras. Badai salju mulai datang. Angin dingin bertiup. Membuat suara melengking. 3 orang duduk bersebelahan. Tapi masih menggigil kedinginan. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di belakang mereka. Seseorang mengendarai mobil untuk meledakkan salju untuk memeriksa. Mereka diselamatkan. Mereka bersorak. Tapi angin dan salju terlalu besar. Jadi para penguji bahkan tidak berpikir bahwa ada orang di atas ski. Dia menerima pesan balasan dari radio. Hanya muter kendaraan dan bersiap untuk kembali. 3 orang melihat bahayanya. Jadi cepatlah melempar semua barang yang ada. Helm, papan salju. Untuk menarik perhatian. Tapi penguji masih tidak bisa melihat. Lalu dia pergi. Meninggalkan 3 orang putus asa. Sampai malam. Ski dan 3 orang dibekukan bersama. Suhunya sangat rendah. Wajah Parker mulai menunjukkan luka. Segera luka dia akan menjadi parah. Dan tidak mau menunggu lagi. Dia menarik pagar dan memutuskan untuk melompat ke bawah untuk mencari pembantu. Dan melihat ke bawah, sangat tinggi. Dan menenggelamkan ketakutannya, menarik napas dalam-dalam. Ya Tuhan. Dan telah meremehkan ketinggian di sini. Tulang lutut menusuk ke tulang paha. Kedua kakinya benar-benar patah. Dia kesakitan. Kemudian berteriak keras kepada 2 orang di atas untuk tetap duduk diam. Parker melepas syalnya. Ingin memberikannya kepada pacar untuk menghentikan pendarahan. Sayangnya, syal itu tersangkut di pohon. Tidak lama lagi. Dan akan kehilangan darah dan mati. Yo tiba-tiba berpikir. Dimungkinkan untuk memanjat ski melewati tiang listrik. Kemudian turun dari tiang listrik itu. Ini berbahaya, tapi untuk menyelamatkan Dan. Yo memutuskan untuk memanjat. Sayangnya menginjak balok es. Jadi hampir jatuh. Yo dengan cepat kembali ke ski.
Mereka hanya bisa menyingkirkan salju di ski sebelum mereka dapat melanjutkan rencananya. Pada saat ini, Dan yang berada di bawah mengangkat kepalanya. Habis dia. Serigala di depan Dan membuat sikap siap menyerang mangsanya. Untungnya Parker menjatuhkan skateboardnya untuk menakuti serigala. Tapi tidak jauh, masih ada suara serigala. Buktikan mereka masih ada. Yo coba naik lagi. Dia meraih kabel sedikit demi sedikit. Tiba-tiba dia melihat ke bawah, dia sangat terkejut. Di bawah ini muncul 1 ekor, 2 ekor, lalu 3 ekor. Seluruh kawanan serigala mengepung Dan. Kaki Dan patah. Jadi dia hanya bisa berteriak putus asa. Jangan biarkan dia melihat. Dia tidak ingin pacar dia melihat kematian tragis. Parker mendengar teriakan menyedihkan di bawah. Dia sangat kesakitan dan menangis. Tidak lama kemudian, Dan dimakan oleh serigala. 2 orang di ski sekarang lumpuh. Yo menatap tangannya. Baru saja, ketika dia memanjat tali, dia terluka. Pada titik ini Parker tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak menghentikannya lebih awal?" Dia mendorong penyebab kematian pacarnya ke Yo. Bagaimana Joe bisa menerimanya? Dia bilang dia bisa melakukannya. Kamu juga tidak menghentikannya. Semakin banyak Yo berbicara, semakin bersemangat dia. Parker menangis lagi. Mereka semua sangat sedih. Tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kematian Dan. Karena ini terlalu berat. Salju tidak berhenti turun. Mereka berdua semakin dingin. Hanya bisa duduk berdekatan agar lebih hangat. Mereka tidak berhenti berbicara satu sama lain. Bicara tentang apa yang ingin lakukan. Orang yang ingin mereka temui. Untuk dapat membantu menemukan motivasi terakhir yang tersisa dalam wasiatnya. Akhirnya udah pagi juga. Area ski tanpa orang. Parker bangun. Kemudian menemukan bahwa tangan dia menempel di pagar. Parker panik. Nempel sangat ketat. Hanya bergerak sedikit saja sudah sangat menyakitkan. Parker menahan rasa sakit dan mengangkat tangannya. Kulit di tangannya telah kehilangan sebagian besar. Dan tidak hanya itu saja. Luka di wajah Parker semakin parah. Lukanya semakin gatal, dia mengangkat tangannya untuk menggaruk. Kemudian diberhenti sama Yo. Dia berkata semakin kamu menggaruk, semakin kamu akan terluka. Lelah dan kedinginan terus menyiksa mereka. Yo memutuskan untuk mengikuti rencana kemarin. Panjat dari kabel yang melewati tiang listrik. Kemudian turun dari pohon ke bawah. Parker menyarankannya untuk menunggu sedikit lebih lama. Mungkin seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Yo mengangguk. Kemudian bersandar pada kabel untuk beristirahat. Mereka menunggu lama tetapi tidak ada yang datang ke area ski. Parker hanya bisa menangis keras. Dia menyeka air matanya dengan tangannya. Tidak hati-hati menyentuh luka di wajahnya. Tapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Karena wajahnya telah kehilangan ekspresinya. Waktu telah berlalu lagi. Yo bangun lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu seseorang untuk menyelamatkan lagi. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Yo mulai memanjat. Dia menggunakan 2 tangan untuk memegang kabel. Sedikit demi sedikit bergerak maju. Sepatu dia sangat hangat. Tapi itu juga sangat berat. Setiap kali bergerak maju. Butuh banyak kekuatan tubuhnya. Pada saat ini, di bawah, sebuah bayangan lewat. Serigala telah datang. Mereka sedang menunggu Yo jatuh. Menjadi makan siang mereka. Yo berhasil naik ke ski berikutnya. Tangan dia sekarang bercampur dengan daging dan darah. Dia mengatakan Parker melemparkan tongkat skinya. Sehingga ketika dia turun ada itu untuk melindungi diri sendiri. Parker mencoba mengambil tongkatnya. Tapi skrup yang menahan ski mulai mengendur. Ski terus-menerus bergetar maju mundur. Dia mendapat tiang ski. Lalu buang ke bawah. Kemudian Yo memulai lagi. Serigala di bawah masih menatapnya. Kali ini dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya. Tapi cepat maju. Yo akhirnya mencapai tiang. Lalu dia turun ke bawah. Dia baru saja mendapat tongkat ski. Kemudian didorong ke bawah oleh serigala. Tidak. Yo menikam serigala yang terluka dengan tongkat ski. Mengancam serigala untuk melarikan diri. Lalu dia dengan cepat duduk di skateboard. Meluncur menuruni gunung. Parker melihat 2 serigala dalam pengejaran. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu Yo turun gunung dengan aman. Kemudian kirim seseorang untuk menyelamatkannya. 1 hari telah berlalu. Tidak ada badai salju malam itu. Parker aman di ski sampai pagi. Tapi Yo belum kembali.
Parker memiliki perasaan ketakutan dan ketidakberdayaan yang ekstrim. Dia melihat ke bawah. Tubuh pacarnya tertutup salju. Bukti bahwa salju sudah terisi. Parker mulai meluncur ke sisi lain. Dia ingin menarik jaraknya dari atas ski ke tanah lebih dekat. Lalu dia akan melompat turun. Pada titik ini skrup jatuh. Ski jatuh di bawah. Untungnya, skinya jatuh, jadi dia semakin dekat ke tanah. Tetapi kabelnya juga secara bertahap putus. Parker menarik napas dalam-dalam. Lalu lepaskan tangannya. Dia mendarat dengan selamat. Tiba-tiba ski juga jatuh. Kaki Parker sekarang terluka. Dia merangkak ke depan dengan tangannya. Merangkak dan meluncur lalu merangkak dan meluncur lagi. Parker akhirnya merangkak ke lereng. Dia melihat noda darah di tanah. Ada juga tubuh yang robek. Ternyata Yo sudah lama dimakan serigala. Dia melihat ke samping. Kemudian melihat seekor serigala menatapnya. Ada darah di mulutnya. Dia takut sampai gemetar. Untungnya serigala ini udah kenyang. Jadi tidak serang dia. Parker cem-cem body. Gulir ke bawah. Dia akhirnya mencapai kaki gunung. Tapi dia udah sangat lemah. Pingsan di jalan. Saat salju turun semakin besar. Kemudian seseorang yang lewat menemukannya. Parker terselamatkan. Kali ini dia masih bisa bertahan. Sebagian besar tergantung pada keberuntungan. Tidak mungkin sering mendapatkan beruntung kayak gitu lagi. Jadi anak muda jangan suka main-main. Harus tahu cara melindungi diri sendiri.